Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bersua kembali dengan kami tim redaksi Start News menghadirkan berita seputar Bumi Kordang 9 Mandeling Natal yang dipersembahkan lewat Madinah 24 jam bersama saya Khairuddin Paslah Siregar. Dimulai dengan berita pertama, Jalan Kabupaten Huta Bargot butuh perhatian pemerintah. Sejumlah ruas jalan kabupaten di Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandeling Natal, Sumatera Utara saat ini cukup memprihatinkan. Kondisi jalan sendiri di beberapa titik bahkan sudah hancur. Kondisi ini terjadi selain akibat tonase kendaraan yang melewati jalan tersebut melebihi tonase, juga akibat banjir dan tidak efektifnya drainase yang ada. Akhir, warga setempat pada Start News mengatakan dia berharap keseriusan Dinas PU Mandeling Natal untuk membangun infrastruktur jalan menuju Kecamatan Huta Bargot. Dia mengatakan jalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah jalur Adianjor Huta Bargot dengan panjang sekitar 7 km. Tingkat kerusakan jalan sendiri diperkirakan mencapai 50%. Jalur ini menjadi jalur terparah kerusakannya dibanding titik lainnya. Jalur Adianjor Huta Bargot sendiri, kata Akhir, merupakan jalur menuju ibu kota kabupaten, yakni Panyabungan. Dia berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan tersebut di tahun anggaran 2019 ini. Cetrai melaporkan untuk Start News. Berita berikutnya, hasil panen padi di Sabajor Madinah normal. Hasil panen padi petani sawah darat Sabaroba di Desa Sabajor Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandeling Natal, Provinsi Sumatera Utara relatif normal dari panen sebelumnya. Demikian disampaikan Agus Salim, seorang petani sawah kepada wartawan Selasa 11 Desember. Berita berikutnya, onggokan material longsor di Jalan Nasional Muara Mais belum dibersihkan. Seminggu sudah Jalan Nasional Muara Mais, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandeling Natal tertimpa longsor. Namun sampai hari ini, Selasa 11 Desember, onggakan material longsor masih dibiarkan menumpuk di badan jalan. Akibatnya jalan ini hanya bisa dilalui satu jalur dengan sistem buka tutup. Pihak Balai Jalan Jembatan Nasional sepertinya tutup mata dengan longsor ini. Buktinya sudah seminggu longsor berlalu, namun material longsor yang ada di badan jalan nasional ini juga belum dibersihkan. Padahal tumpukan material longsor ini sangat mengganggu kendaraan yang lalu lalang karena material longsor meluber ke badan jalan. Bukan itu saja, akibat belum diangkatnya material ini mengakibatkan badan jalan menjadi licin. Pantauan Start News di lapangan, material longsor yang menimpa kawasan ini ada sekitar 6 titik saling berdekatan. Namun titik terparah ada 2 titik, yaitu di kawasan perbatasan Muara Mais dengan Kota Nopan dan di depan rumah makan Ladang Sari Muara Mais. Diduga titik ini material longsor cukup banyak. Material tanah dan kayu hampir menimbun semua badan jalan, sedangkan kendaraan hanya bisa lewat satu arah dengan sistem buka tutup. M. Alawi SPD, salah seorang pengguna jalan yang dimintai komentarnya, sangat berharap agar pihak terkait segera mengangkat material longsor ini sebab sangat mengganggu pengguna jalan. Jalan ini sangat susah untuk dilewati mengingat banyaknya material longsor yang menimpa badan jalan. Diharapkan kepada instansi terkait lah untuk segera memperbaiki jalan tersebut karena ini adalah sangat berpengaruh kepada pengguna jalan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, hujan deras yang mengguyur kawasan Mandeling Natal dari Rabu sore sampai malam Minggu lalu mengakibatkan Jalan Nasional Muara Mais ini kembali tertimpa longsor. Longsor minggu lalu di kawasan ini sempat memacetkan kendaraan lebih kurang 6 jam. Selain mengalami kemacetan, kayu dan longsor ini juga sempat menimpa jaringan listrik yang mengakibatkan aliran listrik di kawasan Kota Nopan dan sekitarnya padam beberapa jam. Selama 2 bulan ini, kawasan ini memang sering tertimpa longsor. Tanah di kawasan ini sangat labil, sehingga kalau hujan turun, tanah, kayu, dan batu di seputaran kawasan ini akan longsor. Hal yang sama juga terjadi 2 bulan lalu. Material longsor berupa kayu dan batu besar juga sempat ronggok di kawasan ini begitu lama. Namun sekitar 2 minggu lalu, onggokan material longsor sudah diangkat pihak Balai Jalan Jembatan Nasional. Lokot Husda melaporkan untuk Start News. Berita berikutnya, 413 peserta CPNS Madinah bakal ujian seleksi kompetensi bidang. Kita simak beritanya setelah pariwara berikut ini. Pondok Pelangi Bangkaso sekarang pindah alamat.
dari Dalal Bidang depan kantor Kejaksaan Panyabungan pindah ke Parbangunan di Kompleks Pelangi Raja Batu Panyabungan. Lebih kurang 70 meter belakang gedung pengadilan agama yang lama. Pondok Pelangi Bangkaso hadir dengan menu spesial soto Bangkaso, sop cincang, ayam bakar, ayam geprek, ayam dan ikan rica-rica, ikan asam podeh, capcay, dan cakangkung. Pondok Pelangi Bangkaso satu-satunya yang menyediakan menu khas sop cincang holat dan ikan holat. Menu dan makanannya dimasak langsung oleh ahli masak, higienis, enak, dan harga terjangkau, serta parkir luas. Pondok Pelangi Bangkaso juga menyediakan menu bubur ayam khas Bangkaso, aneka jus, minuman es rujak, pokat tubruk, serta minuman ringan dan makanan ringan lainnya. Pondok Pelangi Bangkaso buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 malam. Juga terima pesanan melalui nomor handphone 0852 7009 8140. Kunjungi dan ajak teman, kolega, dan keluarga menikmati makanan khas Pondok Pelangi Bangkaso di Komplek Pelangi, Parbangunan Raja Batu Panyabungan. Lebih kurang 70 meter belakang gedung pengadilan agama yang lama. Pondok Pelangi Bangkaso, higienis, enak, dan terjangkau. Terima kasih Anda masih bersama kami di Madinah 24 jam, sajian berita aktual seputar Bumi Kordang 9. 413 peserta CPNS Mandailing Natal bakal ujian seleksi kompetensi bidang. 413 orang yang lolos terseleksi dari seleksi kompetensi dasar, di mana pendaftarnya lebih dari 5.000 orang dalam seleksi calon pegawai negeri sipil untuk wilayah Kabupaten Mandailing Natal, bakal kembali menghadapi ujian langkah kedua, yakni ujian seleksi kompetensi bidang yang akan digelar pada hari Kamis 13 Desember 2018 dengan lokasi ujian di Markas Kodam 1 Bukit Barisan Jalan Gatot Subroto kilometer 75 Medan, Sumatera Utara. Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Mandailing Natal melalui Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan. Zulham mengingatkan kepada peserta agar senantiasa mengikuti ujian SKB ini tetap fokus dan taat peraturan, serta jangan lupa kewajiban-kewajiban yang harus dituruti, seperti harus hadir di lokasi tes paling lambat 60 menit sebelum tes dimulai, mengisi daftar hadir yang telah disiapkan panitia, membawa KTP dan kartu peserta ujian untuk ditunjukkan ke panitia, tetap mengenakan kemeja putih polos dan celana atau rok hitam. Dan untuk perempuan berjilbab diwajibkan memakai jilbab berwarna hitam serta tidak diperkenankan memakai kaos, sendal dan celana berbahan jeans. Sedapat mungkin mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu. Selain itu, perlu juga diperhatikan dengan seksama larangan-larangan yang telah dikeluarkan panitia seleksi, semisal merokok dalam ruangan tes, keluar ruangan tes tanpa memperoleh izin, bertanya atau berbicara dengan sesama peserta tes, jangan membawa handphone maupun kalkulator ataupun kamera, dan tidak diperkenankan membawa makanan maupun minuman. Khusus pelamar jabatan guru yang memiliki sertifikat pendidikan agar menyerahkan fotokopi sertifikat pendidikan dan telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya kepada panitia seleksi CPNS pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada 13 Desember 2018 di lokasi ujian Jalan Markas Kodam 1 Bukit Barisan, dan tanggal 17 Desembernya diserahkan di BKD Kabupaten Mandailing Natal. Segala kelalaian dan kesalahan peserta ujian dalam membaca dan memahami informasi pelaksanaan penerimaan CPNS pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal formasi tahun 2018 menjadi tanggung jawab peserta, dan seluruh proses pelaksanaan CPNS tidak dipungut biaya serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Errai melaporkan untuk Stat News. Demikian sajian berita aktual ini kami hadirkan lewat Madinah 24 jam. Mewakili tim redaksi Stat News mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.